sekali judulnya. Yang diselenggarakan oleh Aero Society, Society, dan Masya Allah ada Bapak Profesor tadi Imam Robandi yang Masya Allah sebagai founder lembaga tersebut. Semoga Allah berikan keberkahan umurnya, semoga Allah bahagiakan kehidupannya dunia dan akhirat. Juga kepada kanda saya, Bapak Dr. Zardan Arabi, semoga juga Allah limpahkan karunia, lindungan, kesehatan, sehingga Masya Allah beliau masih tetap insya Allah diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus berdakwah menurut ilmunya masing-masing, ilmunya tersendiri. Demikian juga seluruh peserta, saudara-saudara saya, semoga kita semuanya insya Allah di pagi yang pertama bulan Ramadan ini Allah berkahi, Allah berikan kesehatan, dan insya Allah setelah kita selesai melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah dan amal saleh di bulan Ramadan ini, kita akan mendapat derajat takwa. Alhamdulillah. Tadi Kanda Dardan menghubungi saya pada kemarin dulu, ya, memberi judul tentang bagaimana kita membahas persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Ya, kira-kira yang akan kita ketengahkan, kita diskusikan, ya, kita berikan wawasan mengenai hal ini. Yang pertama, bahwa ketika kita menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh keagungan, bulan di mana Allah melipatkan amalan-amalan kita, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'afu." Setiap amalan anak Adam di bulan Ramadan yudha'afu, dilipat gandakan pahalanya. Berapa kelipatannya? Kata Rasulullah, "Al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ah dha'fin." Satu kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan Allah lipatkan 10 hingga 700 kali lipat. Luar biasa. Itu tidak termasuk puasa. Kemudian dalam hadis ini terselip hadis qudsi, firman Allah, di mana Allah berfirman, "Illa syiyam," kecuali puasa. "Fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kecuali puasa, puasa itu untukku, kata Allah, dan aku akan memberikan pahala khusus. Jadi kalau amalan lain, ibadah lain, Allah lipat gandakan pahala 10 hingga 700 kali lipat. Sementara puasa yang kita lakukan tidak terhitung jumlahnya karena kekhususan diberikan Allah. Meskipun ada juga sebagaimana kata Nabi, "Rubba sha'im hadduhu min shiyamihi al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan pahala apa-apa, hanya haus dan lapar saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Sementara hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari juga, dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Nah, oleh karenanya hamba Allah, kita perlu mempersiapkan hadiah besar dari Allah ini. Hadiah bulan yang penuh keagungan. Maka hamba Allah dalam mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan yang penuh dengan maghfirah, yang penuh dengan keampunan, yang penuh dengan keberkahan dan dilipat gandakan pahala. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah kita mempersiapkan ruhiyah kita, spiritual kita, spiritualitas kita. Maksudnya apa? Dalam aspek spiritualitas ini, kita harus berusaha mengikhlaskan dengan seikhlas-ikhlasnya apapun ibadah amal saleh yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, kita mempersiapkan ruhiyah kita, spiritualitas kita. Inti dari spiritualitas kita dalam hal beribadah dan amal saleh adalah keikhlasan. Keikhlasan. Terus apa hakikat keikhlasan itu, hamba Allah? Ya, ikhlas itu bukan hanya dari sisi bahasa, ya. Kita kadang-kadang kebanyakan membahasnya dari sisi bahasa. Ya, saya ikhlas kali ya kasih uang sama kamu 1 juta. Saya ikhlas kali ya saya kasih
mangga sama kamu satu karung, itu memang betul-betul ikhlas juga. Tapi hakikat ikhlas dalam konteks ya persiapan seluruh ibadah termasuk Ramadan adalah kita hindari, jangan kita sisipkan ibadah yang kita lakukan kepada Allah, ya ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah di bulan Ramadan termasuk berbagai amal soleh dengan kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Jadi hamba Allah, kalau ada etikat kita yang mengarah kepada kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar, maka kita tidak dianggap ikhlas kepada Allah, dan ibadah-ibadah kita, amal-amal saleh kita tidak akan diterima oleh Allah. Coba bayangkan jika kita sudah begitu bersungguh-sungguh beribadah, beramal saleh, ternyata tidak diterima oleh Allah. Apa dalilnya hamba Allah? Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ya. Walau asyraku, seandainya mereka mensyirikatkan Allah, baik syirik kecil maupun syirik besar, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka Allah hapuskan amalannya. Jadi kalau sudah dihapuskan, nggak diterima oleh Allah. Ya, kalau sudah dihapuskan, nggak diterima. Itu hati-hati. Jadi jangan kita sisipkan dalam ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, padahal keutamaannya luar biasa, pahalanya luar biasa. Kita sisipkan dengan berbagai macam bentuk kesyirikan, baik kita sadari atau tidak. Dan syirik yang paling ditakuti oleh Nabi kita, ya, itu syirik kecil, bukan syirik besar. Kalau syirik besar orang semuanya tahu, Nabi nggak begitu khawatir. Ya, orang menyembah berhala, menyembah jin, menyembah setan dan sebagainya, itu jelas. Pergi ke dukun, itu jelas. Tapi syirik kecil ini sangat halus. Sehingga Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan pada kalian, kata Nabi, adalah syirik kecil. Ya. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Faqal, Nabi menjawab, ar-riya'u riya. Apa itu riya? Ya, bukan riya gembira. Riya itu artinya memperlihatkan kepada orang lain seolah-olah kita ini rajin beribadah. Jadi ketika kita salat, kita perlihatkan kepada orang lain, kita rajin salat, kita rajin bersedekah, kita rajin salat tarawih, kita orang yang saleh, bangga dengan kesalehan kita. Itu paling ditakuti oleh Rasulullah. Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan pada kalian, kata Nabi, syirkul asghar, syirik kecil. Kalau para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Arya, ra'a. Melihat ra'a itu aku telah melihat, memperlihatkan, riya itu memperlihatkan kebaikan pada orang. Itu hati-hati. Nah, yang kedua, juga kita harus berusaha sekeras-kerasnya menghindari syirik-syirik yang besar. Jangan juga kita luput dari perhatian akan keikhlasan seperti ini kepada Allah. Ini maaf ya kalau misalnya kita pakai cincin seperti ini. Nah, ini cincin. Ini kalau di Aceh namanya cincin ulu. Terus meyakini kalau kita pakai cincin ini, ya orang segan sama kita ketika kita ngomong, nggak berani membantah, membawa keberuntungan dan sebagainya. Ini telah mengandung etika syirik. Sudah namanya jimat ini. Sehingga Nabi mengatakan, man ta'allaka tamimah faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan atau memakaikan jimat faqad asyraka, maka dia sungguh telah syirik. Nah, kalau kita pakai cincin, punya keyakinan seperti itu, walaupun kita taraweh tiap malam, berinfak sampai miliaran, apalagi ya, berbuat berbagai macam amal saleh di bulan Ramadan, luar biasa. Kalau kita mati masih berkeyakinan hal-hal seperti ini, maka Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mensyirikatkan Allah, maka Allah hapuskan seluruh amalan. Ya. Kalau kita mati tidak bertobat dari kesyirikan, tapi kalau sempat bertobat, Allah maafkan.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hambanya sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Ini hati-hati. Ketika nyawa masih di dada, Allah masih beri kita kesempatan untuk bertobat. Cuman masalahnya mau tidak kita bertobat. Nah, itu persiapan spiritualitas, ruhiyah, keikhlasan kita. Kita betul-betul memberikan kepada Allah. Kalau nggak sia-sia di bulan Ramadan. Kita bangga. Alhamdulillah, kita membangga-banggakan karena kita sudah hafal mengkhatam Quran sampai sekian kali. Kita bangga-banggakan, kita umumkan kepada orang. Hati-hati. Tanpa sadar kadang-kadang terselip ria. Pamer kita pada orang lain. Bangga kita dengan kesalehan dan ibadah kita yang kita lakukan. Jangan kita rusak dengan keyakinan-keyakinan seperti ini. Cukup ikhlaskan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Persiapan ruhiyah kita, spiritualitas kita. Hakikatnya adalah keikhlasan kepada Allah. Yang kedua, persiapan ilmiah. Hakikatnya adalah kita mempersiapkan ilmu. Harus belajar bagaimana kita berpuasa sebagaimana tuntunan Rasulullah. Jangan asal-asalan. Jangan ikut-ikutan. Apalagi kita di sini sudah doktor, sudah master, magister, doktor, dan lain-lainnya. Harus belajar bagaimana tuntunan Rasulullah dalam berpuasa. Inilah kemudian para ulama mengatakan mutaba'ah. Artinya dalam kita beribadah, apapun beribadah harus mengikuti contoh dari Nabi. Jangan kita buat-buat. Tidak ada hak kita buat-buat ibadah. Bahkan Nabi sendiri tidak berhak membuat ibadah. Yang berhak membuat ibadah adalah Allah. Nabi hanya menyampaikan saja. Apalagi kita. Jangan kayak kita misalnya pergi ke tukang perabot. Kita minta dibuatkan lemari. Oleh tukang perabot dibuat meja. Mau enggak kita bayar? Enggak lah. Demikian juga Allah menyuruh kita salat seperti ini. Allah menyuruh kita berpuasa seperti ini. Tapi kita lakukan dengan cara lain. Ini hati-hati hamba Allah juga akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hadis, di antaranya hadis dari riwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lainnya dari Aisyah. Kata Aisyah, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan." Ya, barang siapa beramal suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak kami perintahkan seperti itu model amalannya, fahuwa raddun, maka ditolak oleh Allah. Nah, itu sabda Nabi, bukan saya yang bilang, bukan Ustaz Herman yang bilang. Dalam riwayat yang lain, dalam matan yang lain, Rasulullah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun." Barang siapa mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan dalam agama kami yang tidak kami ajarkan, fahuwa raddun, maka ditolak oleh Allah. Lagi streaming. Nah, oleh karenanya kita harus tahu, mempersiapkan ilmu kita, bagaimana kita berpuasa. Sebagai contoh saja, ya, kapan kita mulai menahan makan dan menahan minum? Ya. Apakah ketika bunyi, kan sekarang ini kan ada namanya imsakiyah. Bunyi kan, kira-kira 15 menit atau 10 menit sebelum azan bunyi. Kalau di Aceh ada seperti itu. Kalau di Jawa atau di mana, saya nggak tahu, mungkin juga ada ya. Imsak ya. Masih boleh makan atau enggak? Nah, kenapa begini? Masih boleh makan atau enggak? Kalau menurut tuntunan Nabi masih boleh. Bahkan juga firman Allah. Allah berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kamu, kata Allah, hingga jelas bagi kamu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ya, jadi ketika terbit fajar, kemudian Nabi menjelaskan dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan lainnya, Nabi mengatakan juga Imam Ahmad, Nabi mengatakan al-fajru fajrani, fajar itu ada dua. Ya, fajar ada dua kata Nabi. Yang pertama diistilahkan dengan fajar kadhib. Kadhib artinya pembohong, isim fa'il. Artinya dibohonginya kita. Seolah-olah seperti fajar, padahal bukan fajar. Itu namanya fajar kadhib. Maka kata Rasulullah, al-fajru fajrani, fajar itu ada dua. Jadi yang pertama fajar kadhib, fajar bohong. Yang kedua fajar sadiq, fajar benar. Sadiqun, orang yang benar.
yang benar, itu isim fa'il. Inilah fajar subuh. Maka kata Nabi, al-fajru fajrani, fajar itu ada dua. Fa'amal awalu, adapun fajar yang pertama, la yuharimu ta'am, tidak diharamkan makan, nah, wala yuhilu salah, dan belum dihalalkan salat subuh. Kenapa? Belum waktunya. Ingat ya, fajar kadib, kata Nabi, la yuharimu ta'am, tidak diharamkan makan sahur. Wala yuhilu salah, dan belum dihalalkan salat subuh. Wa amatsani, adapun fajar yang kedua, kata Rasulullah, itu fajar shadiq. Yuharimu ta'am, baru diharamkan makan, wa yuhilu salah, dan dihalalkan salat. Maksudnya salat subuh. Ini artinya batas kita tidak boleh makan itu ketika masuk waktu subuh yang sebenarnya. Bukan tadi imsakiyah itu sebenarnya lampu kuning bukan lampu merah. Ada hadis yang lainnya juga sahih. Nabi menyebutkan, hadis riwayat Imam Abu Daud dan lain-lainnya, Nabi menyebutkan, idza sami'a ahadakumun nida, jika salah seorang di antara kalian mendengar azan, wal ina'u fi yadihi, gelas di tangannya. Nah, seperti ini misalnya, misalnya ketika orang mau minum, mengangkat minum seperti ini, idza sami'a ahadakumun nida, jika salah seorang kalian mendengar azan, wal ina'u fi yadihi, dan gelas di tangannya mau minum. Kata Nabi, fala yadha'u, jangan kamu letakkan hatta dia hajatahu minhu, hingga kamu selesaikan hajat kamu dengan gelasnya. Apa hajat kita? Minum. Jadi kalau kita mau mengangkat ini, tiba-tiba azan, itu diberikan dispensasi minum terus. Tapi kalau udah menaruh, nggak boleh lagi. Terus kemudian jangan sengaja, gini-gini aja. Kenapa Tengku atau Kiai, anda ada, saya tunggu azan. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, itu hamba Allah, di antara yang dimaksudkan dengan mutaba'ah, artinya kita mengikuti bagaimana puasanya, Ramadannya Nabi, sehingga berbagai ibadah, amal saleh kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya hamba Allah, dua persiapan ini mutlak sekali. Kalau enggak, ibadah kita tidak diterima. Saya ulangi, yang pertama adalah persiapan ruhiyah kita, persiapan spiritualitas kita. Hakikatnya adalah kita harus benar-benar ikhlas beribadah atau beramal saleh di bulan Ramadan, dan tidak kita iringi ibadah dan amal saleh itu dengan kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Itu hakikat ikhlas, persiapan spiritualitas kita. Yang kedua adalah persiapan ilmiah, keilmuan kita. Artinya bagaimana kita mempelajari bagaimana Ramadannya Nabi. Bagaimana ibadah-ibadah yang Nabi lakukan di bulan Ramadan. Bagaimana puasanya Nabi. Ini hamba Allah yang harus kita betul-betul perhatikan. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan sebelum saya lanjutkan. Ada? Izin bertanya, Ustaz. Oh ya, silakan Ibu. Baik. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz. Mengenai terima kasih banyak atas ilmu yang Ustaz berikan pagi ini. Bagi saya tentang keikhlasan dan persiapan. Ya, mengenalkan diri dulu, dari mana? Oh baik, terima kasih Prof. Saya Bu Aziza dari Kota Bengkulu. Oh Pak Ustadz Mansa. Baik. Yang pertanyaan saya itu adalah persiapan keilmuan itu kan banyak sekali Ustadz yang yang Nabi lakukan ketika Ramadan. Jadi apakah itu kita mempelajarinya, kan banyak, ada kemungkinan tidak banyak yang kita ketahui, begitu saya Ustaz, tidak banyak saya ketahui, dan mungkin ada hal-hal kesalahan yang saya lakukan selama Ramadan. Nah, kalau seperti itu seperti apa kita mempelajari semuanya gitu begitu, karena saya rasa pasti banyak sekali. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagus sekali pertanyaan. Ya, kita nggak mungkin mengetahui semuanya
tuntunan Nabi, termasuk masalah Ramadan. Termasuk saya juga mungkin tidak semuanya tahu. Cuman ketika kita hidup berjamaah, share ilmu yang kita mungkin punya, orang lain tidak punya, orang lain punya, kita punya. Tetapi yang penting kita pokok-pokoknya harus kita ketahui. Misalnya contoh ya seperti tadi itu termasuk pokok. Jangan sampai nanti kita ya mempunyai prinsip, sebenarnya prinsip itu tidak ada tuntunan dari Nabi. Kita mengatakan kalau sudah punya sunnah nggak boleh makan. Ini kan menunjukkan kita belum begitu paham hakikat kapan mulai kita berpuasa, dan ini termasuk pokok. Sementara yang lain-lainnya yang kadang-kadang yang sangat rinci itu tentu kita akan mendapatkan jawaban dari kajian-kajian, dari kita hidup berjamaah, dari kita ikut majelis ta'lim dan sebagainya. Insya Allah tidak ada di antara kita yang tahu semuanya. Makanya ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fil silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Itu nggak mungkin sendiri. Kafah itu nggak akan dicapai sendiri. Innama ummatukum ummat wahidah. Kita umat yang satu. Kita saling berbagi baru bisa kafah. Jadi saya punya ilmu sedikit misalnya, yang berbagi kepada yang lain. Orang lain punya ilmu sedikit berbagi kepada saya. Itu baru bisa kita mendapatkan semuanya. Nggak mungkin, apalagi kita kan masing-masing punya disiplin ilmu tertentu. Ya berbagi-bagilah. Ya, nanti Ibu mungkin ahli bidang engineering, bagaimana dalam engineering itu, dalam ilmu engineering itu, dalam ilmu teknik sipil atau arsitek atau apapun, terselip pesan-pesan Allah yang menguatkan keimanan. Sehingga saya teringat dengan salah satu program Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi. Beliau menggagas yang namanya Islamization of Knowledge, islamisasi ilmu pengetahuan, bahwa tidak ada paham sekuler dalam Islam. Apapun ilmu yang kita pelajari, ada muatan keilahiannya, ada muatan ibadahnya, ada muatan ihsannya dalam ilmu tersebut. Ini sangat menarik, Bu. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu, ya. Jadi betul, kita tidak mungkin tahu semuanya, makanya perlu kita berjamaah seperti ini, saling bertanya apa yang tidak kita ketahui, ya kita tanya kepada yang mengetahui. Fas'ala ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah, bertanyalah kepada yang ahli jika kamu tidak mengetahui. Ya begitu, Bu, ya. Jadi ya seperti itu, nggak mungkin kita mengetahui semuanya, makanya kita perlu adanya acara-acara seperti ini untuk saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman. Insya Allah, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ada yang lain? Silakan. Terima kasih juga, Kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang lain mau bertanya? Ada di chat room kayaknya, Kiai, atau ada Bapak Ibu. Ada yang iya ya, bentar saya lihat ya. Iya. Oh iya, bagus ya. Ini ada pertanyaan dari saudara saya. Mohon maaf, ini kebetulan saya acak bacanya ya. Saya acak bacanya. Katanya kira-kira pertanyaannya ya, bagaimana kita meraih ketakwaan di bulan Ramadan ini? Ya, gampang sekali, cuma pelaksanaannya berat. Ya. Untuk meraih ketakwaan, kita harus paham dulu apa pengertian takwa. Yang pertama, takwa itu para ulama mengatakan, ibu-ibu dan bapak ini sudah tahu, ini kita ngulang-ngulang saja. Yang dikatakan takwa adalah, pertama, mematuhi seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu sisi pertama dari takwa. Yang kedua, meninggalkan larangannya, apapun larangan Allah. Itu sisi yang kedua. Dan ada sisi yang ketiga, dan inilah yang menentukan nilai takwa. Saya ulangi. Sisi ketigalah inilah yang menentukan nilai takwa. Jadi saya ulangi, sisi pertama mematuhi seluruh perintah Allah. Sisi kedua meninggalkan seluruh larangannya. Dan ada sisi yang ketiga, dan ini sangat menentukan nilai takwa. Apa itu sisi ketiga? Dalam mematuhi perintah Allah,
dan dalam meninggalkan larangannya disertai dengan keredaan hati dan cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Contoh misalnya, ada orang berpuasa tapi mukanya cemberut. Udah masuk bulan Ramadan nih, nggak bisa lagi makan sate nih pagi-pagi ini. Dia seolah berat. Dia puasa memang menjalankan perintah Allah, tapi seolah-olah berat. Ini belum kena nilai takwa. Ya. Aduh, imamnya panjang-panjang kali ya, mengkel kali kita, ya. Lama-lama kali ya. Ini belum, masa belum sempurna. Bukan tidak ada nilai takwanya ada, tapi belum sempurna. Demikian juga dalam meninggalkan larangannya. Ya, misalnya larangan-larangan, hal-hal yang membatalkan puasa atau apa sajalah, serasa berat, itu belum sempurna ketakwaannya. Jadi kalau orang yang betul-betul sempurna ketakwaannya, itu artinya apa? Dia lakukan apapun perintah Allah dengan senang hati. Dia menganggap Allah itu kekasihnya karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia juga sebagai hamba Allah, Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Al-Baqarah 165. Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Apapun yang dilarang oleh Allah dengan senang hati dia meninggalkannya. Jadi pribadi dia betul-betul takwa. Makanya takwa itu nampak dari kepribadiannya, bahkan akhlaknya akan terpancar dari nilai takwa. Sehingga dalam suatu waktu seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan sanadnya sahih. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah?" Tentang apa yang kebanyakan membuat orang masuk surga. Faqala, Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Itu kata Nabi. Yang kebanyakan membuat orang masuk surga, taqwallah, dia bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan bagus akhlaknya. Itu artinya apa? Tidak sempurna ketakwaan kita kalau kita mempunyai akhlak yang tercela. Baru sempurna ketakwaan kita apabila kita mempunyai akhlak yang mulia. Jadi takwa dengan akhlak itu bagai dua sisi mata uang yang nggak bisa dilepaskan. Tidak sempurna takwa kita jika kita tidak memiliki akhlak yang mulia. Jelas Nabi mengatakan tadi. Ya, aksari tentang pertanyaan aksari ma yudkhilun nasa anil jannah, tentang apa yang kebanyakan membuat orang masuk surga. Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa pada Allah wa husnul khuluq. Wa itu wa ataf, selevel dia. Oleh karenanya, meskipun kita kuat sekali beribadah di bulan Ramadan, tapi dalam hati kita masih ada kedengkian misalnya. Masih nggak punya malu misalnya. Masih somse itu apa? Sombong sekali. Nah, masih macam-macam, masih dendam, maka itu akan mengurangi nilai pahala kita dan mengurangi ketakwaan kita. Sehingga Nabi mengatakan apa? La tahasadu, jangan kalian saling dengki. Wala taqata'u, jangan suka memutuskan tali silaturahim. Ini kita enggak kadang-kadang. Sedikit marah, sedikit memutuskan tali silaturahim. Kalau udah marah dengan temannya, enggak ngomong sama dia sampai berhari-hari, enggak boleh. Nabi mengatakan la yahilu lil muslim ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Kita kalau udah marah dengan teman kita, nggak ada urusan 3 hari, 30 tahun, ada nggak cukup kadang-kadang. Bagaimana kita bisa meraih ketakwaan? Ya. Wala taqatu wala tabaghadu, kata Rasulullah, jangan kalian saling membenci, marah-marah, wa kunu ibadillahi ikhwana. Jadikanlah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, itu dia. Insyaallah. Nah, sekarang apa puncaknya akhlak dalam Islam? Kalau kita ingin meraih ketakwaan. Puncaknya akhlak dalam Islam adalah rasa malu. Nabi mengatakan inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya'u. Kata Nabi, setiap agama ada akhlak, dan akhlaknya Islam adalah rasa malu. Sehingga para ulama mengatakan bahwa puncaknya akhlak dalam Islam rasa malu. Sehingga dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan.
Orang kalau punya rasa malu pasti seluruhnya baik, bicaranya baik, tangan yang diambil baik, kemana kaki melangkah baik. Tapi kalau sudah tercampur rasa malu, turun harkat dan martabatnya ke tingkat hewan. Ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Karena punya mata. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi enggak punya lagi malu di matanya melihat apa yang suka. Lahum adanun. Mereka punya kuping, tapi enggak punya lagi malu di kupingnya, apapun dia dengar. Ya, fitnah-fitnah orang dia dengar, senang kali mendengar fitnah. Senang sekali mendengar kejelekan orang. Lahum qulubun la yafqahuna. Mereka punya hati, tapi hati ini enggak punya malu. Suka sekali hatinya, ya senang kalau hatinya itu merasakan sesuatu yang berdosa, yang kotor, dan enggak mau menerima kebenaran. Nah, kalau itu ada dalam jiwa dan hati kita, kita enggak akan mencapai tingkat kesempurnaan takwa. Itu hamba Allah. Ya. Itu dari puncaknya akhlak yang terpuji dalam Islam adalah malu. Kalau kita punya malu, insya Allah kita akan meraih nilai takwa. Ada lagi yang bertanya? Saya lihat lagi ya. Ya. Iya. Saya Ismail dari Sulawesi Tengah. Mohon maaf ini agak hujan deras di sini. Oh iya iya. Iya. Jadi satu pertanyaan saya Ustaz. Jadi terkait dengan persiapan Ramadan tadi adalah persiapan keilmuan. Tetapi di dalam ayat Al-Quran itu Allah mengatakan fas'alu ahla dzikr. Allah tidak mengatakan fas'alu ahlal ilm. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz, kenapa kata-kata zikir yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu? Iya, bagus sekali pertanyaan. Ya, kenapa enggak fas'ala al ilmi ya? Kok dikir ya? Saya sudah membuka beberapa kitab tafsir. Kemudian karena kebetulan saya ada beberapa pengajian tafsir ya. Di antara kesimpulan para mufassir bahwa ya orang yang suka berzikir, yang selalu mengingat Allah, itu pasti berilmu. Ya. Tapi orang berilmu saja belum tentu mengingat Allah. Ya. Kalau hanya kita bertanya kepada seorang yang berilmu, tapi dia tidak suka mengingat Allah, maka bisa jadi ilmu yang diberikan kepada kita melenceng. Fa'ammal ladina fi qulubihim zay'un fayattabi'u ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Adapun orang-orang yang di hatinya cenderung kepada kesesatan, mereka akan mengambil ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah. Tapi kalau Allah mengatakan, ketika Allah mengatakan fas'ala ala dzikri, bertanyalah kepada orang yang suka mengingat Allah. Kemudian para ahli tafsir mengatakan seorang yang berilmu dan mengingat Allah, maka insya Allah dia akan memberikan ilmu yang benar kepada kita. Kalau ilmu saja banyak, ada ilmu itu lagi pula sangat luas kan, bahkan ada ilmu sihir pula, kan bahaya. Itu kira-kira yang bisa saya jawab. Ini sampai jam berapa nih? Karena kabarnya sampai jam sampai 6:30, Ustaz Herman. Sampai 6:30 ya. Ini ada waktu 2 menit lagi ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Sugiyarti nih. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti dari Depok. Saya tertarik dengan tadi bagaimana cara menjauhi penyakit hati ria serta tips mudahnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita udah berusaha nih, kita memang udah ikhlas, tapi kadang-kadang omongan orang memang pengen dilihat, kita jadi mundur lagi gitu. Jadi bagaimana tipsnya mudah agar memang kita melakukan itu dari hati, tapi ketika orang ngomong macam-macam ya memang kita bisa menunjukkan itu. Bagaimana tipsnya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja ya. Yang pertama, coba stabilkan iman kita. Caranya bagaimana? Tidak naik dipuji, tidak hina stabilkan iman kita. Tidak naik kita dipuji, tidak turun kita dihina. Bisa nggak? Nah, dipuji orang kita nggak merasa naik. Oh, Bapak pintar sekali, rajin kali ibadah. Nggak ada urusan, nggak ada naik. Oh, dihina kita, ibu ini macam-macam dihina kita. Nggak ada merasa turun. Karena apa? Sudah kita serahkan semuanya kepada Allah. Ingat, kalau di mata Allah mulia,
Walaupun semua manusia menghinakan kita, kita tetap mulia. Ingat Bu, yang namanya emas dibuang ke comberan pun orang cari kan. Tapi kalau imitasi, walaupun dipajang di dinding, nanti lama-lama orang buang. Jadi caranya gampang aja. Ya, tidak naik dipuji, tidak turun kita dihina. Coba pelihara itu, insya Allah ria-ria, sum'ah dan sebagainya itu akan hilang. Itu saja mungkin yang bisa saya ketengahkan pada pagi yang berbahagia ini, karena ini sudah 6:30. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian saya ada kekhilafan, kekurangan. Semoga Allah mempertemukan kita kembali. Aqulu biqauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hermansyah Adenan atas materi-materi yang telah Ustaz sampaikan pada pagi pertama puasa kita pada tahun ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita laksanakan di dalam kegiatan sehari-hari di bulan puasa Ramadan tahun ini. Dan saya juga sebagai among tamu tadi dan sebagai MC lah itu, mohon maaf mungkin kalau di sana sini ada kekurangan saya minta maaf, dan marilah kita melaksanakan ibadah puasa dengan hati suci, hati bersih. Mudah-mudahan nilai takwa yang kita idam-idamkan la'allakum tattaqun insyaallah akan Allah berikan kepada kita bersama. Terima kasih Prof Imam, Prof Supri dan Bapak Ibu semuanya. Pak Jardan, ya siap Prof. hari ini cukup bagus karena jatah maksimal kuota adalah 100, kita sudah mencapai tadi 96 peserta. Alhamdulillah Ustaz. Ini melebihi jamaah subuh yang ada di masjid saya yang besar. Karena tadi saya ngitung hanya 60 atau berapa di jemaah. Nah ini sudah ini sudah 90, cukup bagus. Dan ini awal yang sangat mantap sekali. Panitianya luar biasa. Dahsyat. Apalagi ya, tadi senior kita Prof Suhubri juga datang hadir. Insyaallah alhamdulillah. Luar biasa, dan Pak Firman Firdaus juga hadir. Semua. Ya, Bapak Muhammad Taufik juga hadir, semua ramailah hari ini. Iya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bisa kita pertahankan sampai akhir ini Prof. Dengan jumlah ini dan ilmu yang kita peroleh juga bukan sedikit akan bertambah. Tadi yang streaming ada berapa? 9 atau berapa streaming? Jadi Pak Kiai Hermansyah ini di streaming oleh 9 channel. Oh, alhamdulillah, barakallah. Menyebar ke seluruh jagat maya media ya. Karena ini kita di Aero itu mempunyai lebih dari 100 streamer. Lebih dari 100 channel yang siap men-streaming setiap acara. Jadi pagi hari ini kelihatannya ada 9 sampai 10 channel yang link yang sudah menyebar. Dan saya Prof sudah mengajak Pak Ustadz Herman untuk bergabung di Aero Society Prof. Oh jadi, boleh silakan. Mengirim linknya ke beliau dan beliau akan mengikuti Prof. Ya boleh. Satu kawan saya yang insya Allah akan bersedia. Ya, manfaatkan ini untuk kawan-kawan di Aceh ya, untuk siap, Prof, menyebar sampai ke pelosok silakan. Iya Prof. Alhamdulillah. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Pak Kiai. Baik, terima kasih Prof. Saya tutup. Mungkin nanti ada pembicaraan lagi, silakan dilanjutkan. Saya tutup acara kita para pertama pada pagi yang berbahagia ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Prof. Saya mau belanja untuk makan berbuka silakan. Pagi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.